ketika wayang disimpan, beliau didatangi lagi bahwa dengan wayang itulah maka kamu bisa menyembuhkan permasalahan keluarga, menyelesaikan masalah orang. Nah, maka kemudian ada orang sakit dimintakan ke situ sembuh. Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken Pak Amri kula Raka saking channel YouTube Viper Kediri. Oh, Mas Raka. Nggih. Mudah-mudahan. Ini mau tanya seputar disertasi jenengan terkait niki lho Pak Amri. Wandel. Wah, iki ujian jenenge. Ujian promosi wis mari. Gelaran ning senes tontonan. Nah, niki pripun maksudipun? Ya. Kalau kita melihat wayang ini sebenarnya kan ada, kalau kita melihat ini ya, ini namanya mungel, Mas. Oh, mungel. Mungel itu kan bentuk kerja ya, tembung kriya. Jadi itu mungel artinya berbunyi. Kata dasare ungel. Ungel itu uni. Uni kalau kita lihat itu bisa juga berkaitan dengan masalah janji. Lah biyen unine piye to? Nah, maka diarani mungel. Jadi mungel mempunyai dua makna. Satu makna kepada pertunjukan itu sendiri kan bunyi. Kalau nggak bunyi nggak dipertunjukkan, nggak bertunjukkan. Sementara sisi satunya berkaitan dengan ungelnya yang punya hajat. Seperti nazar gitu ya. Iya, karena wayang ini kan tidak pernah dimainkan kecuali yang begini di luar ungel. Jadi kalau kita nggak punya ungel nggak akan mau. Itulah. Karena ini semacam, ya bukan semacam ritual, dan bukan ritual yang sifatnya sinengker, bukan ritual yang rahasia, maka digelar. Oh, pagelaran. Ya digelar. Sebenarnya kata gelar itu juga dari tiker. Kalau kita lihat orang Jawa dulu pasti pakai tiker. Ini dari zaman sekarang aja pakai karpet. Gelar. Tapi di bawahnya Mbah Gandrung itu masih tiker. Selalu tiker. Itu dan tiker itu tidak pasti digelar ketika kota itu diturunkan. Dimanapun. Berarti selalu dilemei. Tiker. Iya. Karena itu merupakan satu bentuk penghormatan kepada Simbah. Itu. Terus Pak Amri. Ya, sebentar ini gelarannya belum. Oh, Gitu. Ya, digelar. Tapi bukan tontonan arep didelok syukur, enggak didelok enggak masalah. Gitu loh. Iya. Jadi digelar ini duduk tontonan. Seperti orang sholat Id itu kan digelar. Tapi itu bukan tontonan. Mbok sing nonton ke ora seneng ya sholat ya gitu itu. Oh, iya. Ya gitu itu. Enggak boleh kemudian wah, ora apik kuwi. Ya bapak sing ngelokno ya toh. Nah, ini ritual. Ini juga begitu. Makanya kalau nonton wayang ini jangan menggunakan konsep estetika mapan. Nggak bisa, Mas. Wah, kok gamelane monoton. Nah, kuwi lak kanggomu. Kanggone wayang ya kudu ngono. Geng. Bah seneng bah ora. Berarti seperti kalau ada orang sholat, seneng gak seneng ya Ya ngono gitu ya? iku. Gak penak rek rukuke kok ngene tak ganti ngene ora oleh. Itu makanya saya beri judul gelaran ning senes tontonan. Dene ana sing nonton, kalau tuh ada yang nonton ya monggo enggak apa-apa. Makanya minta lakon pun nggak boleh. Oh, berarti lakon ini langsung Semaunya dalang. semaunya dalang ya. Dan dalang itu sendiri pun mungkin mempunyai apa? Nah, kalau Wahyu kalau atau dalam ceritanya Mbah Kandar Swargi itu memang begitu. Mbah Kandar itu wayang pertama, dalang pertama aja. Bukan, dalang kelima insya Allah. Dalang kelima ya. Insya Allah dalang kelima. Di sini saya lupa ada apa silsilahnya. Ya.
Tapi anak dalang pertama. Oke. Setelah mbahnya itu kemudian bapaknya itu kemudian ada kakak-kakaknya. Yang terakhir Mbah Kanjar, kemudian sebelum Mbah Akat ini ke Mbah Giar, tapi saya belum pernah ketemu dengan Mbah Giar ketika dalang dan Mbah Akat. Tapi Mbah Akat ini sekaligus menjadi juru kunci utama. Juru kunci. Tuh. Terus ini yang saya mau tanyakan itu seputar sejarahnya wayang ini, Pak Andri. Itu sebenarnya gimana sih? Katanya kok dari era kerajaan mana terus ditemukan di tahun kemerdekaan gitu. Kalau kita bicara formal, pembuat laporan pertama itu orang Belanda. Pembuat laporan malah orang Belanda. Orang Belanda di sebuah buku antropologi berbahasa Belanda tapi pendek. Itu saya tahunya dari orang Belanda juga. Tulisan orang Belanda juga. Jadi saya tidak bisa mengacu ke buku pertama itu karena saya juga tidak ketemu pertama, yang kedua saya juga nggak bisa bahasa Belanda. Itu dilaporkan pada 18 sekian, saya lupa. Di situ ada semua, insya Allah. Soalnya wis suwe gak moco gitu. Nah, dari versi itu kemudian ada versi Clara. Itu yang pertama tadi namanya Vet kalau nggak salah. Kemudian ada versinya Clara van Groenendael. Itu dari almarhum Mbah Lamidi. Kemudian ada cerita tambahan lagi dari saya. Jadi kalau dilihat sebenarnya peneliti serius utama ya itu aja. Kemudian ada lagi yang menulis di buku kecil di Kediri, pernah dikeluarkan tahun 2010 atau berapa, itu ditulis 2 orang. Yang satu Mas Bayaki, yang satunya Mas Joko. Terkait wayang ini. Iya, terkait wayang. Ada 2 tulisan. Kita nyebutnya, mohon maaf, Mas Joko Kelek. Namanya siapa ya Joko Kelek itu? Ada 2, nama formalnya R Joko. Nah, itu siapa gitu. Sama Mas Bayaki. Nah, Mas Bayaki itu yang membahas tentang sejarah juga. Nah, yang saya terima itu versinya Mbah Lamidi. Tentu saja pertama saya kenal tahun 95. Itu dari Mbah Lamidi, itu penemu pertama. Kalau penemu pertamanya sama. Penemu pertamanya itu namanya Mbah Jimbuningrat. Mbah Jimbuningrat. Nah, beliau itu kenapa menemukan itu ketika itu beliau sebagai demang di sini. Dalam wingking itu. Nah itu pada waktu itu kampung sini sedang ada wabah. Tapi tentunya bukan corona. Oh iya. Ada wabah. Nah karena ada wabah maka kemudian selaku tetua ya demang maka beliau kemudian nepi lelaku di Simping. Nah di Simping itulah kemudian beliau mendapatkan satu ilham atau apalah namanya, disuruh turun wis rampung muduna tapi nek sadurunge teko ngomah mampiro ning Depok. Sedepok Ya Depok situ. Depok yang jadi makam. Kemudian beliau mampir di situ beliau menemukan sebatang kayu. Batang kayu itu minggir, nanti kamu akan ketemu sesuatu di sana. Di sungai berarti? Di sungai Kedak ini. Oh, jadi. Sungai Kedak ini. Dicari-cari nggak ada apa-apa, tapi ini ada kayu disuruh minggir nengah balik. Nengah balik. Ya mungkin gegeten ya apa ya nggak tahu lah. Nah dibawa pulang. Berhubung waktu musimnya hujan, sini dulu masih dingin mestinya pada zaman dulu kala. Sekarang ini kan orang yang generasi ke-7, tapi Pak Akat ini orang ke-8. Tapi generasi ke-7. Jadi dengan Mbah Lamidi itu misanan. Nah itu sampai di sini berhubung hujan dibakar lah. Kayunya tadi untuk dibakar. Diam. Ben gak kadem gitu. Ya. Tapi ketika dibakar diajukan mundur manen. Seperti pas di sungai tadi. Begitu dimasukkan ke api mundur lagi. Mungkin juga jengkel nggak tahu. Akhirnya dibelah. Ternyata di dalamnya itu ada wayang. Nah wayangnya itu 2. Namanya kemudian diberi nama Mbah Gandrung itu lanang wadon. Dan ada Mbah Gandrung Putri ngaten nggih. Nggih, Gandrung Kakung Mbah Gandrung Putri. Nah, kemudian ada lagi satu lagi namanya Mbah Joko Luar, itu anaknya dari sekalian Mbah Gandrung itu. Mbah Joko Luar. Joko Luar namanya.
Joko Luar. Nah, ketika itu kemudian disimpan. Berarti ada 3 wayang, Pak? Sebenarnya semula ada 2, Heeh. akhirnya muncul lagi 1. Gitu. Lah, Munculnya lagi secara mistis juga. iya, ini ada beberapa versi. Nah, kemudian ketika wayang ini disimpan, beliau didatangi lagi bahwa dengan wayang itulah maka kamu bisa menyembuhkan permasalahan keluarga, menyelesaikan masalah orang. Nah, maka kemudian ada orang sakit dimintakan ke situ sembuh. Ada orang mempunyai hajat besar. Apapun lah gitu ya, misalnya cari kerjaan nggak dapet atau jualan nggak laku dan sebagainya gitu. Nah, mulai dari itu semakin hari semakin banyak orang datang ke sini. Saya tidak jelas sampai berapa lama, maka kemudian didatangi lagi 1 wayang. Wayangnya hitam. Yang kayak Semar itu ya? Dibilang Mbah Semar itu tadi. Untuk apa tujuannya ya, kita tahu Semar itu kan Punokawan ya. Tugasnya apa? Yang ngembani 3 ini. Nah, setelah itu kemudian jadi banyak seperti itu pada saat seperti apa saya tidak mendapatkan ceritanya. Tapi setelah banyak, kemudian ada lagi datang 1 dari Gunung Pandan. Menurut Mbah Lamidi, kedatangan ini adalah ingin menguasai wayang secara keseluruhan. Itu berarti orang biasa? Bukan, orang sakti dari Gunung Pandan. Itu wujudnya spiritual. Berarti tidak berwujud seperti orang. Tetapi kemudian terjadilah peperangan. Perang secara spiritual juga? Iya, orang secara spiritual juga. Seperti datangnya Mbah Semar itu konon dengan disertai angin besar. Tiba-tiba datang. Nah, jadi ada suara yang luar biasa terjadi gitu, yang akhirnya si orang baru ini yang namanya kemudian kalau kita lihat nanti itu ada namanya Sedono Popo. Sedono Popo itu kalah ternyata. Jadi yang semula ingin menguasai ternyata kalah. Maka kemudian berhubung kalah, saya ngabdi. Berarti jadi wayang juga? Wayang ya. Maka wayang sakralnya ada 5. Tapi yang untuk ruatan ada 3. Kalau suruhan begini ada 4. Yang pertama keluar tadi itu Mbah Semar. Mbah Semar selalu keluar? Selalu keluar pertama. Terus kalau ada ceritanya nanti diperlukan Punokawan, maka Mbah Semar dikeluarkan juga. Sebagai Semar juga? Sebagai namanya. Tapi namanya bisa macam-macam. Namanya tidak harus Mbah Semar. Namanya sesuai dengan cerita yang keperluan cerita. Ya, sesuai dengan keperluan cerita. Namanya siapa? Nah, kalau ini nanti akan dikeluarkan, terakhir akan keluar 4. Di sebelah sini nanti ada Mbah Joko Luar, Mbah Kakung, kemudian Joko Luar, ini Mbah Putri sama sini Sedono Popo, sini Mbah Putri, sini Joko Luar. Jadi 4-nya posisi urutannya seperti itu. Gitu. Tapi kalau tidak surau ini nggak ada. Yang Mbah Sedono Popo nggak ada. Sedono Popo ada 3. Gitu. Terus nanti ada selamatan, menarik kupat luar begitu. Nah, itu versi 1. Yang tidak ditampilkan itu apa, Pak? Kan tadi ada 5. Yang tidak ditampilkan itu yang namanya Sedono Popo, kecuali suruhan begini. Oh, kalau suruhan begini selalu tampil ya? Keempat-empatnya keluar. Di upacara terakhir keluar 4-empatnya. Berarti yang mistis tadi Mbah Semar, Maria, Mbah Kakung, Mbah Putri, Sedono Popo, Joko Luar. Joko Luar. Iya. Joko Luar ini anaknya Mbah Gandung sekalian. Itu versi pertama. Ada versi yang lain, Mbah Hakat yang cerita di antaranya. Iya. Jadi kehadiran itu ada orang dari daerah Waung kalau Mbah Hakat. Orang dari daerah Waung itu laporan ke sini ya dengan ada banjir, kemudian ada kayu yang dipinggirkan tidak pernah mau. Akhirnya diangkat. Nah, terus ini laporan ke Mbah Demang, Mbah Jimbun tadi. Ketika laporan, ayo wes kayu sakmono gedene ya dipecahi wae. Itu gampangannya ya. Untuk apa ya wis kono lah sing iso gede digawe
balungan omah ya ora apa-apa, sing pecelane digawe. Tapi ternyata tidak ada seorang pun yang berhasil membelah itu. Buru-buru membelah, melukai kayu aja nggak bisa. Nah, kemudian tiba-tiba ada datang seseorang yang tidak punya nama. Oke. Orang ini ya, akhirnya dibukalah sayembara oleh Mbah Jimbun yang bisa menyelesaikan, nanti dihadiahi. Datang orang ini, tetapi ternyata dialah yang bisa menyelesaikan ini. Tetapi begitu bisa membelah kayu ini, ya, begitu berhasil membelah kayu ini, orang ini pergi. Tidak sempat diberi hadiah. Orangnya dari mana? Enggak jelas. Dari nama dan juga alamat enggak jelas. Itu versinya Pak Gatot yang diceritakan ke saya. Kalau nanti ditanya beda lagi, enggak tahu juga. Ya, itu versi yang kedua. Kemudian ada versi, dan itu ketika dibelah ternyata ada 2 wayang saja. Ya, Yang 3, yang 2 Mbah Gandrung. putra putri tadi. Yang lainnya kayak apa? Enggak diceritakan sama Mbah Akad kepada saya. Versi kedua. Jadi istilahnya peladu banjir itu ya. Oh, di Brantas berarti lokasinya saat itu. Kedak. Oh, di Kedak. Di Kedak. Jadi Makanya Kedak orang Waung. besar gitu. Iya. Yang menemukan Kedak orang itu. Waung, yang laporan itu orang Waung. Waung pirsa toh? Nggih. Korami Kota Ngulon. Korami. Iya, itu. Itu kan kali Kedak terusan ini. Kalau yang versi pertama tadi dari mana, Pak? Sumbernya? Sumbernya saya dari Mbah Lamiti. Oh, almarhum. dalam itu. Nah. Terus yang ada lagi juga yang saya baca dari punyanya Clara van Grendael. Itu mestinya ceritanya juga dari Mbah Lamiti. Oh. Tapi nggak tahu juga, ada beda juga. Itu yang versi Belanda ya berarti? Iya, tapi yang Clara bukan yang Bukan yang fun. yang Fat itu ada lagi juga. Nah, jadi ditemukannya di Brantas. Jadi pada waktu itu Mbah Jimbun itu konon mendapatkan ilham bahwa Majapahit akan diserang orang. Majapahit. Berarti saat itu masih kerajaan Majapahit. Iya, dalam cerita ini ya, Majapahit akan diserang orang. Nah, beliau ini sebagai Demang ingin melaporkan ke sana. Nah, maka beliau turun naik kuda yang mampu terbang konon pada waktu itu, kuda sembrani mereka nyebutnya. Dengan ada apa? Dulu juga petutnya pun juga Cemeti. Cemetinya juga ada, tapi sudah tidak ada semuanya, peninggalan itu. Nah, ketika sampai di Brantas banjir, mau nyebrang nggak bisa. Kan kita tahu Majapahit kan di seberang sana, di seberangnya Brantas kan ya. Nah, akhirnya beliau nunggu. Di saat beliau menunggu itu ada kayu, sama didorong nggak mau. Maka kemudian diambil. Nah, sambil menunggu hujan reda, kayu dibakar juga sama, tidak bisa terbakar. Akhirnya dibelah. Nah, ketika dibelah ada 2 wayang itu. Mbah Putra sama Mbah Putri. Tidak diceritakan lebih lanjut apakah berlanjut ke Mojopahit atau tidak. Tapi kemudian beliau pulang dengan bawa yang 2 itu. Cerita berikutnya nyaris sama. Yang dari Fat tadi. Ya. Jadi efeknya wayang itu nyaris sama. Kemudian bisa ini bisa itu gitu. Itu versi yang ketiga. Versi yang keempat tadi satu peladu, yang satu di situ, yang satu di yang satu ini Mbah Jimbun ada masalah wabah, kemudian beliau sare. Nah, waktu beliau sare itu, ini ada ayang satu tadi itu. Tadi ditemukan satu di Brantas. Nah, ketika beliau sare itu beliau ngimpi di salah satu pohon di sini, nggak jelas pohonnya apa, itu ada suara perempuan menangis. Berarti sudah menemukan satu wayang. Satu wayang. Nah, perempuan menangis itu ketika dibelah ternyata di pohon itu ada satu wayang perempuan. Nah, kemudian wayang perempuan itulah yang ditidurkan bersama itu. Setelah itu efeknya sama. Bisa Versi-versinya bisa ini. Versi-versinya seperti itu. Terus kalau dari penelitian sejarah, wayang ini kira-kira diperkirakan pada era apa, Pak?
Kalau saya nggak berani, karena data tulis nggak ada. Data tulis. Di situ ada satu kotak yang sampai sekarang belum bisa dibuka. Ada satu kotak, satu gledek nggak bisa Di dibuka. mana? Di dalam Mbak belakang. Jimbun ini? Iya, di dalam belakang. Belakangnya balai desa. Iya. Itu ada rumah kuno, Iya. joglo. Itu ada satu kotak yang nggak bisa Nggak dibuka bisa dibuka. sampai sekarang. Belum ada yang berhasil membuka, dan bahkan katanya belakangan nggak ada yang berani membuka. Karena dulu ada yang orang mau mencoba membuka, ternyata malah kepeletihan jadi lanwutani. Buta. Entah itu membuka itu mau mencuri atau apa, saya tidak tahu. Sampai sekarang nggak boleh dibuka itu. Apakah di situ ada data historisnya? Ya nggak ada yang tahu, nggak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka. Iya, Sebenarnya Nah. bisa tapi takut untuk membuka gitu nggak? bisa jadi. Nah, kemudian saya cuma menghitung aja. Iya. Oh gitu, monggo. Makasih ya, Mbak. Aha. Amin, ya. Yuk. Nah, saya hanya berani menghitung begini. Dari sisi generasi kunci, Iya. pada waktu itu saya menghitungnya ketika Mbah Di masih sugeng. Mbah Lamidi Mbah Lamidi nggih. masih sugeng. Itu kan generasi ketujuh. Saya buat saja katakanlah umur rata-rata. Ya kan? Umur rata-rata saya tarik 70 gitu ya. Kemudian di situ misalnya saja ada overlap. Iya. Namanya ayah sama anak kan ya nggak gini nyambungnya, Iya. kan gini. Nggih. Nah, saya aja overlapnya katakanlah 40 tahun, jadi kurang lebih 30 tahun netralnya gitu. Berarti sekitar 200-an sekian tahun. Hanya perkiraan Iya, loh iya. ya. Itu 200 tahunan gitu. 200 tahunan sekian. Dengan itu tadi dengan asumsi itu bisa benar bisa salah. Orang itu usianya sekitar 70 tahun dengan masa overlapnya 40 tahun. Padahal juga bisa ada yang usianya di atas 100 tahun. Iya. Nah, Karena orang dulu kan Iya. awet-awet ngoten. nah itu. Apalagi salah satu versi tadi ada sejak zaman Majapahit. Nah. Ya, tidak tahu sudah. Sementara tidak seorang pun yang berhasil membawa 4 wayang itu ke lab. Tidak berhasil. Sampai sekarang. Tidak boleh, Mas. Sopo sing wani nggawa mbah itu gawa ning lab diperiksa. Gendong gini. Loh, enggak dibuka, di lab diperiksa. Seperti arkeolog itu loh. Iya. Arkeolog ketika ekskavasi, Iya. itu kan bisa menghitung tanahnya. Oh, tanah Diperkirakan lapisan gitu. ini sekian tahun, lapisan ini sekian tahun. Berarti ini dibuat tahun sekian kan bisa dari lapisan tanah. Oh, iya. Nah, kalau kita bawa itu kan dibaluri. Oh Nah, iya. itu kalau dikerok sampai dasar. Terus dibawa ke lab, mungkin akan ketahuan yang tertua ini usia berapa. Tapi pertanyaannya siapa sing wani? Iya. Tapi itu pun juga perhitungan laboratorium dengan teori-teori labnya. Karena sekali lagi, Jadi diperkirakan era kerajaan Majapahit nggih. salah satu versi mengatakan begitu. Versi lain mengatakan pelarian Diponegoro. Tapi tadi saya dapat informasi dari Mas Cici, katanya ini bukan Diponegoro, Pak, ini Kasunanan. Kasunanan. Nah, kalau Kasunanan ya siji maneh, gitu. Lebih muda tua. lagi. Oh, lebih tua ya malah. Loh. Oh, iya. Kan Mataram pecah Sunanan sama Yujo Kasultanan. Kalau ini Kasunanan ini larinya itu masih zaman Mataram kan berarti tua. Iya. Kan gitu toh ya. Saya enggak tahu detailnya, tetapi kan Mataram pecah Kasultanan Kasunanan. Dan ini jelas bukan Kasultanan. Nah, apakah Kasunanan larinya masih berhenti di Kasunanan atau masih naik ke zaman Mataram? Berarti bisa dikatakan ini adalah wayang tertua, Pak. Untuk di Kediri atau Kalau di Kediri iya, tapi juga nah ini cerita sejarah ya. Iya. Timlong Ngeliman, Iya. kan wayang Timlong. Oh, iya. Nah, itu kan juga mengklaim tertua. Ini juga mengklaim tertua. Kalau dari sini mengklaim, oh Timlong kalah. Tapi sini belum pernah ngeklaim. Enggak, Timlong itu di bawahnya sini. Oh. Tapi kalau Timlong, ya ini bawahnya sana. Iya. Ya mana yang benar ya itu tadi. Enggak tahu. Iya, Bapak alam. Karena data-datanya seperti itu. Cerita yang kita dapat hanya berupa cerita
sejarah lisan. Cerita tutur ngoten. Ya, jadi kalau toh dianalisis ya menggunakan teori sejarah lisan. Sejarah lisan yang tidak bisa apa ya, kalau toh nggak bisa Tapi kebenaran mutlak itu nggak bisa. Tapi faktanya Mbah Jimbun Ningrat itu benar-benar ada, Pak ya? Ada makamnya di Depok. Depok situ. Berarti Jadi penemu pertamanya adalah Mbah Jimbun Ningrat. Baju Meningrat, iya. Benar-benar ada. Ada. Lah itu kalau misalnya mau diteliti mestinya arkeolog peneliti nisan apa namanya itu putrane Mbah Jimbun itu makamnya di sana, kalau ada penanggalannya bisa dihitung. Bisa dihitung. Nggih. Kalau ada penanggalannya. Karena putranya Mbah Jimbun itu semuanya ada di sana. Putra turunannya lah. Termasuk Oke. Mbah Di juga di sana. Bisa dihitung dari situ ya. Uh-uh. Untuk perkiraan tahun, angka tahunnya. Iya, karena kan mau tidak mau kalau sejarah formal itu kan pijakannya adalah artefak apapun lah. Bisa dokumen atau data-data arkeologi. Kalau cerita tutur tidak bisa. Data lutur ya gitu. Jadi makanya orang sejarah lisan tidak pernah bicara benar salah. Bicaranya adalah versi. Dan versi tidak pernah bicara mana yang asli, enggak. Termasuk wayang, kalau kita lihat juga wayang, bahkan wayang Purwo, oh ini yang asli itu yang palsu, enggak. Karena apa? Lisan tuh enggak ada yang asli, semuanya asli. Betul. Enggak ada yang palsu, Nggak ada yang semuanya palsu, asli. semuanya asli. Terus Pak Amri, terkait jenengan di sini juga menuliskan tentang mistisnya enggak? Saya ungkap juga sih, tapi saya tidak analisis terlalu jauh. Nggih. Ya, tidak saya analisis terlalu jauh. Jadi ya hanya berdasarkan cerita-cerita. Misalnya saja, kan tidak boleh dinaikkan kendaraan, Oh, geng. Jadi kemanapun harus dipikul. dipikul. Iya, gitu? dipikul.